NIM 18 12 0200. Nama Alexander, NIM 18 12 02 0067. Di sini saya akan menjelaskan tahap-tahap dalam konseling, yang pertama tahap pengantaran, yang kedua tahap penjajakan, yang ketiga tahap penafsiran, dan yang keempat tahap pembinaan. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pada tahap yang pertama, yaitunya tahap pengantaran. Di tahap pengantaran ini, konselor menerima klien apa adanya, hangat, serta dengan cara yang baik. Selanjutnya, konselor menjelaskan pengertian, tujuan, asas-asas dalam konseling, dan manfaat yang didapatkan oleh klien setelah melakukan konseling ini. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap yang kedua, yaitunya tahap penjajakan. Di tahap penjajakan ini, konselor akan menjajaki klien atau menggali informasi-informasi yang didapatkan dari klien, sehingga konselor mendapatkan inti dari permasalahan yang dialami oleh klien tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap yang ketiga, yaitunya tahap penafsiran. Di tahap penafsiran ini, konselor akan menafsirkan masalah yang dihadapi oleh klien berdasarkan informasi yang telah diberikan oleh klien tadi. Maka, konselor menafsirkan pada tahap penafsiran ini, menyimpulkan inti dari permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada tahap yang keempat, yaitunya tahap pembinaan. Di tahap pembinaan ini, konselor memberikan solusi-solusi alternatif, yaitunya konselor mempengaruhi klien agar suatu saat nanti klien bisa mengentaskan masalahnya dengan cara yang baik. Akan menjelaskan tentang teknik penenangan penuh, mulai dari pengertian, fungsi, tahap kegiatan, dan masalah yang dapat dibantu. Pertama, pengertian teknik penenangan penuh. Teknik penenangan penuh yaitu penenangan yang dilakukan penuh, melibatkan seluruh anggota badan yang terasa kaku dan tegang. Yaitu fungsi teknik penenangan penuh. Yang pertama, melegakan stres untuk penyakit darah tinggi, penyakit jantung, susah tidur. Yang kedua, membantu orang menjadi rileks. Dengan demikian, dari memperbaiki berbagai aspek kesehatan fisik. Yang ketiga, membantu individu untuk dapat mengontrol diri dan memfokuskan perhatian sehingga ia dapat mengambil respon yang tepat saat berada dalam situasi menegangkan. Kegiatan teknik penenangan penuh. Pada tahap awal, konselor perlu menjelaskan kepada klien bahwa dia membutuhkan penenangan penuh. Mengingat kondisi dia pada saat itu mengalami stres, diyakini juga bahwa dengan mengikuti penenangan penuh, maka diharapkan dirinya dapat tenang. Dan apabila sudah tenang, dapat berpikir secara lebih rasional dan logis. Konselor mendorong klien untuk bersandar di kursi yang dapat membujurkan tubuhnya dan dapat rileks, atau boleh juga di atas kasur. Selanjutnya, konselor dapat membacakan instruksi penenangan penuh sambil memperhatikan apakah klien mengikuti gerakan-gerakan sesuai dengan instruksi konselor. Masalah yang dapat dibantu dengan teknik penenangan penuh, yaitu masalahnya salah satunya stres akibat tugas yang diberikan oleh dosen atau guru. So back to what I was saying. Could be us. Dan yang ketiga yaitu teknik penenangan penuh, di mana dalam teknik penenangan penuh ini tubuh dalam keadaan terbaring dan tangan diluruskan ke samping, lalu kedua telapak tangan menghadap ke atas. Dalam teknik penenangan penuh ini, mata dipejamkan dan tarik nafas dari hidung sambil mengangkat kaki kanan setinggi 30 cm, lalu turunkan dan hembuskan melalui mulut. Dan yang kedua yaitu pada kaki kiri
berdiri, tarik nafas dari hidung sambil mengangkat kaki kiri setinggi 30 cm, lalu hembuskan dari mulut dan turunkan kaki pelan-pelan. Dan selanjutnya yaitu kita pusatkan pada tangan kanan, tarik nafas dari hidung sambil mengangkat tangan kanan setinggi 30 cm dan luruskan tangannya. Rasakan tangannya dalam keadaan tegang dan turunkan sambil menghembuskan nafas keluar dari mulut. Selanjutnya pada tangan kiri, tarik nafas dari hidung dan sambil mengangkat tangan kiri, lalu dan rasakan tangannya dalam keadaan tegang dan dihembuskan sambil menurunkan tangannya perlahan. Nah, sekarang kita pusatkan pada bagian perut. Tarik nafas dari hidung, lalu lepaskan dari mulut. Lagi tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Lagi tarik nafas dari hidung, lalu keluarkan dari mulut. Selanjutnya kita pusatkan pada bahu. Nah, di sini mata dalam keadaan terpejam dan tarik nafas sambil mengusulkan dada, lalu hembuskan. Tarik nafas dalam keadaan mengusulkan dada dan hembuskan. Satu kali lagi, tarik nafas sambil mengusulkan dada dan hembuskan. Nah, pada teknik ini kita lanjut pada pusatkan pada bahu. Di sini angkat bahunya di atas, bahunya keduanya sambil dan turunkan. Lagi sambil angkat bahunya sambil mengambil nafas dan turunkan. Satu kali lagi, angkat bahunya dan hembuskan. Sekian dari kami.